Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mengolah data hasil dari pengukuran dengan menggunakan software ImageJ pada penampang transversal untuk vessel atau pembuluh dan juga fiber atau serat yang telah Anda kerjakan. Nah, ini saya pengukurannya secara cepat saja, jadi ini hanya memberikan gambaran, jadi tidak sama persis dengan apa yang sudah Anda lakukan. Nah, di sini saya mencoba dulu untuk mengukur vessel, diameter radial dan juga diameter tangan sial vessel. Ada 10 vessel saja yang saya ukur untuk setiap posisi. Jadi saya untuk satu posisi atau setiap 1 cm saya memperoleh data ada 20 data. Nah, kemudian di sini kalau Anda mengukur semuanya sesuai dengan instruksi yang saya berikan, maka akan ada 9 cm. Tapi saya di sini hanya memberikan gambaran, jadi hanya 4 cm saja gitu ya. Jadi bisa Anda lihat 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda peroleh data ini, kemudian Anda buat kopiannya. Yang pertama Anda lakukan adalah membuat kopiannya. Jadi ini kita mulai, ada area, angel, length, kemudian nomor blok atau jarak dari pembulur ini, kemudian nomor. Nah, kemudian kita copy hasil yang sudah kita peroleh di sini. Kemudian jarak dari pembulur adalah 1. Nomornya itu kita buat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tambah 1 lagi, nomor per blok. Kalau data Anda 50 atau 60, maka nomornya sampai 60. Karena data saya hanya 20, maka saya gunakan 20. Kemudian untuk nomor yang ini adalah nomor yang global, jadi sampai selesai pengukurannya, data pengukurannya. Jadi saya punya 20 data kali 4 cm, berarti ada 80 data. Ya, sudah. Kemudian kita copy yang nomor 2. Nomor 2 di sini. Kemudian ini adalah blok nomor 2. Ini nomornya harus sampai 20. Dan kita lakukan lagi untuk yang nomor 3, berulang sampai ke data yang paling akhir ya. Ini yang nomor 3. Nomor 3. Nomornya ada 20. Kemudian yang terakhir datanya juga ada 20, yaitu yang nomor 4. Nah, selesai. Jadi kalau misalkan nanti Anda punya 9, jaraknya adalah 9 cm dari pembulur, maka nomornya ini akan sampai 9. Kemudian datanya ini ya sesuai dengan banyak data yang Anda amati. Misalkan ada 30 serat atau 30 pembuluh, ya 30 pembuluh atau 20 pembuluh, maka nanti jumlahnya ini akan mengikuti seperti itu. Sampai di sini semoga cukup jelas. Kemudian kemarin kita mengukur ada yang namanya diameter radial dan diameter tangan sial. Nah, sekarang kita akan memisahkan mana yang data itu merupakan milik diameter radial dan mana yang milik diameter tangan sial.
Maka kemarin sudah saya ingatkan bahwa tidak boleh terbolak-balik. Kalau pertama mengukur radial, maka selanjutnya radial terus. Radial, tangan sial begitu terus. Jadi tidak boleh terbolak-balik. Karena kalau terbolak-balik nanti akan menyusahkan Anda dalam pengukuran perhitungan selanjutnya dan juga pengolahan data. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah saya beritahukan bahwa yang kita gunakan adalah length, maka ini yang akan kita gunakan. Kemudian di sebelahnya length kita akan insert satu fitur lagi, yaitu kita gunakan filter. Mungkin dari Anda sudah pernah menggunakan filter ini, ya. Jadi filter ini fungsinya pada Excel adalah untuk memilih data berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, tadi saya membuat kategori. Ada diameter radial, diameter vessel radial gitu ya. Kemudian ada diameter vessel tangan sial. Nah, saya mengukur diameter radial dulu, kemudian setelah itu selesai baru mengukur diameter tangan sialnya. Seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Kalau misalkan yang pertama Anda mengukur tangan sial dulu baru radial, boleh nggak Bu? Boleh, silahkan. Asal tadi konsisten, tidak terbolak-balik gitu ya. Nah, kemudian menu filter ini bisa Anda dapatkan di sebelah sini. Ini menu filter, atau bisa Anda cari pada menu data, kemudian pilih filter. Nah, caranya untuk memilih filter ini kita blok dulu semuanya di bagian paling atas, kemudian kita klik filter, nanti akan muncul anak panah seperti ini. Nah, dia kalau diklik nanti akan menyesuaikan data yang ada di dalam sini itu apa, sehingga bisa kita sortir. Nah, untuk memanfaatkan fitur filter ini, saya menggunakan kode 0 untuk diameter vessel radial dan 1 untuk diameter vessel tangan sial. Ini hanya sebagai catatan saja supaya tidak lupa gitu ya. Seperti ini. Nah, maka kalau tadi pertama saya memperoleh data vessel radial, maka yang pertama saya tulis di sini adalah angka 0. Kemudian berurutan angka 1, 0, 1, begitu seterusnya sampai selesai. Ya kan? Makanya tidak boleh terbolak-balik. Kalau terbolak-balik nanti data Anda akan kacau dan menyebabkan error. Sampai selesai. Berarti berurutan mulai dari diameter vessel radial, diameter vessel tangan sial. Kemudian kita akan sort atau pisahkan data itu, mana yang diameter vessel radial dan mana data yang berupa diameter vessel tangan sial. Caranya dengan memanfaatkan fitur filter ini, pertama kita klik filter, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, kalau Anda centang semua bagian select all 01 ini, jadi 01 ini menggambarkan data yang ada di dalamnya filter ini, nanti dia akan kelihatan semuanya. Tapi kalau Anda hilangkan salah satu centang, misalkan saya mau hanya diameter vessel radial saja yang mau saya perlihatkan di sini, maka saya centang yang 0 saja, yang satu saya hilangkan. Nah, coba Anda lihat di sini, satunya hilang, dia tersembunyi. Ya kan, ini habis 2 harusnya 3, ini 3-nya tersembunyi. Ya, jadi yang keluar adalah data yang memiliki embel-embel atau kode 0 seperti ini. Jadi kita sortir ada separuh datanya. Kalau tadi 80 data, maka sekarang tinggal 40 data, seperti itu. Mungkin dari Anda sudah pernah memanfaatkan fitur filter ini, maka akan lebih mudah. Kemudian setelah itu kita copy datanya, data length ini saja yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kita copy, dan sebelum copy jangan lupa filternya ini Anda nonaktifkan dulu centangnya, baru Anda copy. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tidak Anda aktifkan kembali, maka nanti jadinya seperti ini. Mari kita coba.
Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata sama, jadi tidak masalah, tapi lebih aman sebaiknya diaktifkan dulu saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk mencari data diameter vessel tangan sial. Jadi sebaliknya, kalau vessel tangan sial itu kodenya 1, maka 0 yang saya hilangkan. Saya copy bagian ini. Seperti ini. Kemudian filternya kita aktifkan. Oke, kurang naik. Nah, tadi khawatirnya seperti ini. Kalau ngopinya tidak dinonaktifkan filternya, nanti dia ada selisih baris. Nah, berarti kita sudah memperoleh 40 data. Coba kita cek. 1, 2, harus ada 40 data. Betul. Kalau Anda punya 9 cm, maka Anda akan punya 90 data dan 90 data. Jadi totalnya di sini adalah 180. Kemudian setelah itu kita akan sortir berdasarkan urutan distance from pit atau jarak dari empulur. Diameter vessel radial berarti jarak dari empulur atau blok gitu ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti ini menggunakan satuan cm. Kemudian ini ada nomor untuk mempermudah kita. Jadi tadi saya informasikan bahwa saya hanya mengukur 10 vessel atau 10 pembuluh, maka data saya ada 20. Maka ketika saya rekap di sini hanya ada 10 data per blok. Seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita copy. Kita pisahkan per 10 data. Seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk diameter yang tangan sial. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai sampai di sini. Semoga tidak ada kesulitan. Nah, selanjutnya kita tugasnya tidak sampai di sini saja, tetapi untuk mengetahui diameter rata-ratanya itu berapa. Misalnya, ya. Jadi tugas terakhir adalah diameter vessel rata-rata. Nah, caranya sudah saya informasikan pada saat kita asistensi acara keempat, yaitu adalah merata-rata diameter vessel radial ditambahkan dengan diameter vessel tangan sial, kemudian dibagi 2. Nah, data ini tinggal Anda tarik saja, sudah selesai perhitungannya. Seperti ini. Nah, kemudian kita data tujuan akhirnya kan ini untuk mengetahui diameter vessel rata-rata. Nah,
Apakah ini sudah selesai? Masih ada satu tahap lagi, yaitu kita mengetahui data minimal, kemudian maksimal, dan juga rata-rata atau average atau mean, kemudian standar deviasi atau untuk mengetahui sebaran datanya. Tinggal dicari saja pakai rumus Excel, minimalnya berapa, kemudian maksimalnya berapa. Kemudian rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini seharusnya Anda sudah belajar di statistik fungsinya apa gitu ya. Kenapa standar deviasi itu harus dicari? Nah, silahkan Anda pelajari. Mudah untuk mempermudah, maupun satu angka di belakang tengah saja seperti ini. Nah, jadi data rata-rata diameter vessel Anda adalah ini. Jadi Anda lihat di sini. Nah, ini kan terlihat bahwa vessel itu ternyata dia mengalami perubahan ukuran. Semakin menuju kecenderungannya, semakin menuju ke arah kulit itu dia memiliki ukuran yang cenderung lebih besar. Nah, untuk mempermudah Anda melihat data ini, maka sebaiknya kita buat dengan menggunakan grafik. Nah, tugas selanjutnya adalah membuat grafik seperti biasa. Jadi, kita pilih line yang ini saja, tipenya. Seperti ini. Kemudian, ini sedikit tips untuk membuat grafik. Jadi, kita mencoba membuat grafik menyerupai grafik-grafik yang berlaku untuk skripsi dan juga untuk penulisan jurnal ilmiah. Jadi biasanya kalau penulisan jurnal ilmiah itu dia sudah ada kriteria grafiknya seperti apa, tidak sembarangan gitu ya. Jadi sekalian belajar. Nah, jadi kalau untuk membuat grafik yang pertama garis-garis yang ada di dalam ini harus Anda hilangkan. Tuh. Kemudian area yang di luar ini Anda lihat ada garis di luar kan, itu juga tidak boleh ada, sehingga kita setting format areanya dulu, kemudian pilih line, kita pilih warna hitam. Width-nya bisa kita sesuaikan, saya pakai 0,75 saja. Oh maaf, harusnya hilang ya, sorry, salah ingat. Oke, jadi format chart area, line-nya kita buat no line. Nah, seperti ini, jadi nggak ada garisnya. Sedangkan yang harus ada garis itu adalah kotak di dalam ini. Jadi grafiknya itu harus ada kotaknya. Format chart area, kemudian kita pilih line, kita pilih hitam. Kemudian width arrow-nya saya pakai 0,75. Silahkan mau pakai 0,5 juga boleh, 1 juga boleh. Grafiknya jadi terlihat lebih jelas. Kemudian legend-nya harus kita hilangkan, tidak boleh ada legend di dalam grafiknya. Kemudian setelah itu kita setting format aksisnya. Jadi vertical axis kita pilih yang ini. Jadi vertical axisnya adalah diameter vessel, ukurannya mikrometer. Silahkan mau ditulis mikrometer boleh, pakai tanda yang mikrometer itu juga boleh. Dan saya geser supaya lebih mudah. Dan selanjutnya adalah yang horizontal axis. Kita pilih di sini namanya adalah jarak dari empulur dengan satuan cm. Nah, kemudian tata dulu. Nah, supaya lebih jelas coba saya perbesar. Nah, ini Anda lihat di sini angkanya ini terlalu rapat kan? Nah, kita mau buat supaya tidak terlalu rapat. Maka klik kanan, kemudian format aksis, kemudian kita pilih skalanya. Saya pakai 200 saja.
kemudian measure unitnya saya pakai 50 supaya tidak terlalu rapat, kemudian minor width-nya nggak usah, kemudian numbernya sebaiknya tidak usah menggunakan desimal, jadi saya pilih 0 saja. Kemudian tick marks-nya atau titik-titik yang ada di dalam grafik ini sebaiknya kita masukkan ke dalam, jadi dipilihnya adalah inside. Jadi major cross tick mark-nya inside, minor tick mark-nya kalau ada inside, tapi kita nggak pakai minor jadi nggak usah, atau mau ditaruh inside juga boleh. Kemudian aksis labelnya next to aksis, kemudian pilih OK. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Untuk yang bagian ini juga sama, jadi Anda lihat di sini ini kan tick marks-nya masih ada di bagian luar, maka tick mark-nya harus kita masukkan ke dalam. Kemudian format aksis, tick mark-nya harus masuk ke dalam. Kemudian ini next to aksis harusnya sudah. Kemudian oke. Nah, sudah seperti ini. Jadi ini grafiknya sudah jadi, tinggal kita sesuaikan fontnya. Anda mau nulis laporan pakai font apa? Arial atau pakai Times New Roman? Biasanya yang digunakan ini, dua ini. Jadi mau Times New Roman atau Arial untuk penulisan ilmiah juga seperti itu. Kemudian pastikan bahwa ukuran angka dengan ukuran label itu biasanya angkanya lebih kecil dibandingkan labelnya. Jadi kita turunkan angkanya jadi 10 misalkan. Nah, di sini. Oke. Kemudian tidak perlu dibuat bold. Jadi cukup biasa saja. Seperti ini. Oke, kira-kira itu caranya untuk membuat grafik, dan grafik ini harus ada di dalam laporan yang Anda susun. Seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya adalah ini. Jadi, dari hasil pengukuran Anda, itu bagaimana kecenderungan dari diameter vessel atau diameter pori-pori mulai dari 1 cm di empulur sampai ke kulit, seperti itu. Nanti Anda bisa lihat dari grafiknya untuk bisa menyimpulkan. Nah, kemudian juga bisa Anda tambahkan untuk nilai standar deviasinya. Standar deviasi caranya menambahkan, pertama Anda klik grafiknya gitu ya. Kemudian Anda klik kanan, kemudian add trend lines. Nah, di sini kemudian pilih bagian option, kemudian trendline name kita pilih custom. Setelah itu saya kok lupa ya. Harusnya di sini custom. Sebentar. Ya, kayaknya udah ini aja. Nggak apa-apa kalau misalkan standar deviasi tidak usah di tampilkan. Kebetulan ini kok saya lupa ya caranya. Ya, kira-kira